Ya, kami persilakan rekan-rekan foto, juru foto dan juga wartawan untuk mengabadikan momen ini selama 5 atau 6 detik kali ya. Ya. Baik, terima kasih. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pergi berlayar ke Pulau Seribu, singgah sejenak membeli jamu. Selamat datang Bapak Ibu, bersinergi majukan wisata kesehatan yang bermutu. Satu kali lagi Bapak Ibu. Burung nuri terbang ke Pali, hinggap sebentar di tepi sungai. Sehat selalu, sehat negeri jadi visi, kolaborasi kita kata kunci wisata, berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Apriyadi MSI. Selamat sore Bapak. Yang kami hormati para narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Ali Gani SPPD KF. Selamat sore Dokter. Bapak Profesor Dr. Hardi Darmawan. Selamat sore Dokter. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Rudi Irawan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Haji Trisna Warman MKes. TGUPP Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Ibu Dr. Lesti. Ketua Asita Sumatera Selatan Ibu Febi Yolan Effendi. Ketua Himpunan Pramu Wisata Sumatera Selatan Bapak Kemas Abdul Latif. Para Kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan yang hadir, para Direktur Rumah Sakit Provinsi Sumsel yang hadir atau yang mewakili, para Ketua Organisasi Wisata yang hadir, yang kami hormati juga para pemangku kepentingan, mitra strategis, pelaku industri, akademisi, serta seluruh undangan yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat serta ridhonya jualah
kita dapat berkumpul bersama di Gria Agung, Sumatera Selatan dalam acara Gathering Silaturahmi Stakeholders Wisata Kesehatan Sumatera Selatan. Pertemuan ini bukan sekedar ajang silaturahmi, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi, menyamakan visi, serta merumuskan langkah bersama dalam mengembangkan wisata kesehatan di Sumatera Selatan agar semakin berdaya saing, berkualitas, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sumatera Selatan memiliki potensi besar, baik dari sisi fasilitas, layanan kesehatan, kekayaan budaya, maupun keramahan daerah, yang jika disinergikan dengan baik akan mampu menjadikan daerah ini sebagai destinasi wisata kesehatan unggulan. Melalui kebersamaan dan komitmen kita bersama, semoga pertemuan ini menghasilkan gagasan, inovasi, dan kerjasama konkret demi kemajuan wisata kesehatan di Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama marilah kita mengangkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Surahmin MPDI dari Biro Kesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat dan ampunan-Mu, kami memohon kepadamu ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami ini bermunajat kepadamu, memohon kepadamu ya Allah, berkahilah dan ridhoilah acara kami ini dalam acara Gathering Stakeholder Wisata Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami ini, berkahilah dan penuhilah acara kami ini dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah pikiran kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap ucapan, perbuatan, tingkah laku dan pekerjaan kami ini menjadi nilai ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Provinsi Sumatera Selatan terus maju untuk semua, aman, sejahtera dan makmur. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita bersama akan mengikuti kegiatan gathering dan silaturahmi Sumsel Health Tourism ini bersama-sama dengan baik dan juga nyaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwasanya kita ketahui launching Health Tourism sudah kita selenggarakan di awal Januari kemarin dan kemudian beberapa rumah sakit juga sudah mulai memetakan ya potensi-potensi yang ada di rumah sakitnya masing-masing dan juga para pelaku wisata, kesehatan juga dan tour travel juga membantu membuat paket-paket wisata kesehatannya. Untuk itu kita akan sedikit menyaksikan tayangan video Sumsel Health Tourism. Mari kita saksikan bersama. Dari 9 anak sungai yang beriak, menuju tenangnya muara Sungai Musi,
hingga puncak Gunung Dempo yang menyentuh awan. Sumatera Selatan adalah rumah bagi raga yang ingin memulihkan diri. Sumatera Selatan menawarkan harmoni alam yang lengkap, mulai dari kesejukan pagar alam hingga ketenangan danau Ranau yang berfungsi sebagai terapi alami bagi raga. Provinsi ini menyuguhkan pengalaman hospitality autentik yang tidak hanya mengistirahatkan tubuh, tetapi juga menyegarkan jiwa. Kini, Sumatera Selatan terus maju, siap bertransformasi melalui tangan dingin Haji Herman Deru. Kita sudah mempersiapkan, Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu, awal 2026, kita akan canang Sumsel Health Tourism. Ini gawe besar. Dengan semua stakeholder kesehatan sudah saya sampaikan. Kita punya potensi yang luar biasa. Infrastruktur kesehatan kita tidak kalah sebenarnya dengan negara tetangga. Tapi yang lebih penting lagi, bahwa kesiapan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan kita juga tidak kalah. Memanfaatkan perpaduan kekayaan budaya, fasilitas medis mutakhir, dan di bawah payung program Sumsel Wonderful 2030. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan menetapkan visi untuk menghidupkan geliat pariwisata dengan target 5 juta kunjungan wisatawan. Di antara keragaman pesona yang kita miliki, program wisata kesehatan atau health tourism diluncurkan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi yang menghubungkan sektor kesehatan dan pariwisata. Wisata kesehatan di Sumatera Selatan tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh ekosistem yang sempurna. Bayangkan, sebuah perjalanan medis yang dipadukan dengan kenyamanan penginapan berkelas dan kekayaan warisan budaya yang adiluhung. Tak hanya itu, fasilitas wisata olahraga dan destinasi alam yang asri siap menjadi sarana pemulihan fisik dan jiwa bagi setiap pengunjung. Menjawab tantangan tersebut, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan hadir sebagai garda terdepan melalui keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/265/2026. Rumah sakit ini telah resmi ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan wisata kesehatan. RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya menawarkan layanan, tetapi keunggulan medis yang nyata melalui 3 pilar layanan utama. Layanan kardiovaskular, perawatan jantung komprehensif dengan teknologi terkini, ortosport dan rehabilitasi, solusi bagi para atlet dan pegiat olahraga untuk kembali ke performa terbaik. Medical check-up atau MCU, layanan deteksi dini kesehatan yang terpadu dan nyaman. Sejumlah rumah sakit di Sumatera Selatan juga telah memiliki keunggulan serupa, sekaligus menawarkan keunggulan tambahan lainnya, seperti Rumah Sakit Muhammad Husin atau RSMH Palembang yang merupakan rumah sakit rujukan utama tipe A di Sumatera Selatan dan layanan unggulan terpadu di bidang onkologi serta jantung. Kemudian ada Rumah Sakit Siloam Palembang yang menghadirkan layanan eksklusif bagi pasangan yang ingin memadukan indahnya wisata Sumatera Selatan dengan perjalanan mewujudkan impian memiliki buah hati melalui program bayi tabung yang komprehensif. Keunggulan ini akan dikemas bersama kekayaan budaya daerah sebagai daya tarik utama wisata kesehatan. Sumatera Selatan memiliki ekosistem wellness sempurna yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Untuk itu, dikembangkan pusat-pusat kebugaran dan wellness berbasis keindahan alam seperti Bagar Alam dan Danau Ranau, menawarkan aktivitas fisik yang menyegarkan untuk relaksasi dan promosi kesehatan preventif. Layanan spa, layanan kecantikan dan kebugaran terintegrasi dalam paket wisata yang menggabungkan relaksasi dengan eksplorasi budaya, keindahan alam, dan kuliner lokal. Kolaborasi bersama Biro Perjalanan dan Pemandu Wisata atau Tour Guide memastikan perjalanan medis menyatu dengan kelezatan kuliner legendaris dan wisata belanja kearifan lokal Sumatera Selatan. Kita tidak lagi perlu melintasi samudra atau pergi ke luar negeri untuk mendapatkan standar kesehatan kelas dunia.
Dengan akses layanan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan, kita sedang membangun fondasi masa depan di tanah sendiri. Semua ini bermuara pada satu tujuan luhur, mewujudkan visi Sumsel maju terus untuk semua. Baik, luar biasa Sumatera Selatan ready for Sumsel Health Tourism. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita bersama akan mendengarkan sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Dr. Apriyadi MSI, dipersilahkan. Ke Benteng Kuto membeli jajanan. Tak lupa singgah di Sungai Musi. Wisata kesehatan kita perkenalkan menuju Sumsel unggul di kancah negeri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan atau membacakan kata sambutan ini, pertama-tama saya mohon izin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, dikarenakan beliau secara fisik tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini, karena beliau dari pagi maraton melaksanakan kegiatan dari menghantarkan, melepaskan almarhum Bapak Insinyur Haji Alek Nurdin, kemudian berangkat ke Oku, ada 2 acara di Oku, dan barangkali memang kondisi seperti bulan puasa ini agak menguras energi, sehingga beliau tadi berpesan agar saya berkenan untuk mewakili beliau untuk mengikuti acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan walaupun tidak hadir beliau secara fisik, acara kita hari ini akan tetap berjalan sesuai dengan harapan dan akan memberikan manfaat yang besar bagi Provinsi Sumatera Selatan, terutama bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masyarakat Provinsi Sumatera Selatan telah menghantarkan kepergian ke tempat peristirahatan terakhir salah satu putra terbaik Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013 dan 2013-2018, yaitu Bapak Insinyur Haji Alek Nurdin. Beliau kemarin pukul 13.30 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kita semua di Rumah Sakit Siloam Jakarta, dan siang tadi sudah dilepas bersama-sama baik oleh keluarga maupun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dilepas langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman keluarga Kebun Bunga. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua yang hadir di sini untuk mengirimkan Fatihah kepada almarhum Bapak Insinyur Haji Alek Nurdin. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para peserta kegiatan gathering yang dilaksanakan pada sore hari ini. Ada tamu-tamu yang sangat terhormat pada hari ini, yaitu pertama hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Aligani SPPD KP. Terima kasih Prof. Alhamdulillah beliau ini di usia yang sekarang ini sudah, kalau bahasanya sudah sangat lansia, tapi badannya, fisiknya, pikirannya masih tetap sehat. Bahkan saya salah satu orang yang mengagumi pola hidup beliau. Beliau sangat disiplin menjaga kesehatan, tidak pernah meninggalkan olahraga. Kalau beliau olahraga, di Kenten itu mulai dari jam 6 berhentinya jam 10. 4 jam itu beliau jalan kaki. Pantang bagi beliau untuk naik mobil golf car itu, jalan kaki. Tepuk tangan dulu untuk Prof. Aligani. Terima kasih Prof. Kemudian yang kedua, Bapak Profesor Dr. Hardi Dermawan. Terima kasih Profesor sudah di sini juga. Kemudian yang saya hormati para kepala UPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Dr. Trisnawarman beserta jajaran, Kepala Dinas Pariwisata, Pak Rudi Irawan, kemudian ada Kepala Diklat hadir juga di sini, kemudian Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi tadi Bu Rika ada juga di sini, kemudian para pimpinan rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang sempat hadir di sini, juga hadir di sini 3 UPP bidang kesehatan, yaitu Bu Dr. Lesti, kemudian yang saya hormati para pelaku usaha sektor kesehatan dan sektor pariwisata, ada Ketua Asita Sumatera Selatan, Ibu Pebi Yolan Effendi, kemudian Ketua Himpunan Pramu Wisata Sumatera Selatan, Bapak Kemas Abdul Latif, kemudian para pemilik sektor usaha, pelaku usaha sektor pariwisata yang hadir di sini, yang saya sangat hormati dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi semuanya adalah tamu-tamu yang terhormat pada sore hari ini. Kemudian dari Polda Sumatera Selatan atau yang mewakili. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah semua kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama sekali lagi kami mengaturkan permohonan maaf dari Pak Gubernur karena beliau sore hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita dalam rangka mengikuti kegiatan gathering stakeholder wisata kesehatan di Sumatera Selatan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul di Geria Agung ini dalam rangka melaksanakan silaturahim dan menjalankan kegiatan sektor pariwisata kesehatan atau yang sering disebut yaitu SUMSEL, Health Tourism 2026. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Provinsi Sumatera Selatan ini kan provinsi yang besar, salah satu provinsi yang cukup besar di Pulau Sumatera dengan 17 kabupaten kota, kemudian dengan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, juga dengan potensi-potensi lainnya. Oleh karena itu,
Dengan keunggulan-keunggulan seperti ini, maka saya waktu itu diajak oleh Pak Gubernur dengan beberapa kepala UPD berdiskusi. Beliau punya keinginan, beliau punya mimpi yang ingin direalisasikan oleh beliau. Prof. Ali dan Pak Hardi Dermawan, beliau punya mimpi yang benar-benar ingin beliau realisasikan, yaitu mengenai pariwisata kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan. Beliau pada dasarnya pada saat diskusi yang kami tangkap bahwa Pak Gubernur kita ini ada kegalauan, ada kegelisahan, ada tanda tanya besar dalam diri beliau. Kenapa masyarakat Sumatera Selatan ada semacam kebanggaan kalau berobat, baik berobat hal-hal yang kecil maupun berobat hal-hal yang besar, sekaligus jalan-jalan itu ada kebanggaan mereka itu kalau ke luar negeri itu ke Singapura, ke Malaysia dengan membawa embel-embel berobat. Prof. Ali, Pak Ardi, itu dibuktikan pada saat Pak Kepala Dinas Kesehatan Pak Tris ini melakukan paparan, kelihatan sekali bahwa masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan Sumbaksel pada umumnya ini rata-rata berangkatnya ke luar negeri itu, walaupun penerbangan internasional tempo hari itu sempat ditutup, tingkat keberangkatannya masih sangat tinggi. Dan begitu ditanya MCU, kemudian berobat yang lain-lainnya. Padahal menurut Pak Gubernur di Sumatera Selatan ini tidak kalah yang ahli soal jantung ada Prof. Ali Gani, dan ada Prof. Ali Gani yang lain, dan ada dokter-dokter spesialis yang kualitasnya menurut kita, menurut saya, menurut Pak Kadin Dinkes, menurut Pak Gubernur, menurut kawan-kawan di rumah sakit tidak kalah dengan kualitas para pemberi layanan sektor kesehatan yang ada di Malaysia maupun di Singapura. Cuman mereka itu kalau bahasa bisnis dagangnya menang merek barangkali ya. Ya Prof ya, menang merek. Brandnya itu karena rumah sakit di Malaka, misalnya di Singapura, menang merek. Nah, kalau kita nih kan kalau menang merek itu susah. Ibarat mobil tuh kalau brandnya Innova tuh beli ya harganya pasti tinggi. Nah ini, dan itu adalah menjadi pertanyaan beliau dan sekaligus tantangan. Beliau memberikan tantangan ini kepada kami ini untuk jawab tantangan ini. Karena kita lihat katanya pesan beliau pada kami pada saat itu, dari sisi sumber daya manusia kita juga tidak begitu kalah dengan dua negara tersebut. Kemudian dari sisi sarana prasarana, barangkali dari sisi peralatan Prof. Ali, Pak Dr. Ardi juga tidak kalah. Fasilitas di Rumah Sakit Muhammad Husin, fasilitas di Rumah Sakit Siti Fatimah, kemudian fasilitas-fasilitas di rumah sakit daerah lainnya, baik yang milik pemerintah maupun swasta, misalnya di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, fasilitasnya ada. Di Rumah Sakit di Kabupaten Muara Enim, alhamdulillah. Rumah Sakit Siloam juga ada. Kemudian Rumah Sakit Hermina, bahkan Rumah Sakit Pelabuhan pun ada layanan-layanan unggulan. Nah, kenapa layanan-layanan unggulan ini kok tidak begitu dinikmati, tidak begitu diminati oleh masyarakat kita sendiri, masyarakat Sumatera Selatan? Jangan kita terlalu berharap
Sumsel Health Tourism ini pesan mulia untuk menghadirkan orang dari luar negeri datang ke sini untuk berobat, tapi animo masyarakat Sumsel sendiri yang sangat besar untuk berobat ke luar Sumatera Selatan, ke luar negeri, Malaysia dan Singapura dan negara-negara lainnya. Ini kenapa tidak kita rem? Kita rem, kita dorong agar mereka tidak lagi MCU ke luar negeri ataupun berobat ke luar negeri, karena fasilitas sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di ibu kota provinsi ini, di beberapa rumah sakit ini sudah cukup memadai dan bisa bersaing. Nah, oleh karena itu maka beliau menggagas ini dan melakukan launching kegiatan ini dan memberikan tantangan agar program ini bisa berjalan. Program ini bisa berjalan tidak bisa hanya dilakukan oleh jajaran rumah sakit, dinas kesehatan saja, tapi harus semua pihak, terutama para pelaku usaha sektor pariwisata, travel, agen perjalanan, pemilik hotel, pemilik tempat-tempat wisata, kemudian tempat-tempat kegiatan-kegiatan yang bisa membuat relaksasi kepada manusia. Ini harus semua, kita harus satu irama, satu frekuensi, satu visi dan satu misi, bahwa yang namanya kegiatan wisata kesehatan di Sumatera Selatan ini harus bisa kita laksanakan dan mulai sekarang harus mulai kita gelorakan. Baik kita promosikan maupun pelaksanaan di lapangannya, di sektor masing-masing harus sudah mulai kita jalankan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kegiatan ini terutama di sektor kesehatan ini sudah dilaksanakan. Baik di Rumah Sakit Muhammad Husin, di Rumah Sakit Siti Fatimah, di Rumah Sakit Siloam, dengan unggulan layanan masing-masing. Tetapi ini masih bersifat parsial, belum didorong dengan kegiatan yang masif. Mohon maaf, barangkali interkoneksinya dengan sektor perhotelan, agen perjalanan, wisata dan lain sebagainya ini belum terkoneksi dengan baik. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, karena kita sudah melakukan launching beberapa waktu yang lalu, maka kita, terutama kami dari jajaran pemerintah provinsi atas arahan Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, kita akan terus memulai dan terus menjalankan program Sumsel Health Tourism ini untuk segera dijalankan. Provinsi Sumatera Selatan, terutama Kota Palembang ini, kalau kita bicara sektor pariwisata, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara sektor pariwisata, terutama sektor pariwisata alam, memang tidak menarik. Karena Kota Palembang ini tidak ada wisata alam yang menarik. Yang ada itu adalah satu wisatanya itu wisata agama. Misalnya ziarah kubro, ya kan? Kemudian haul dan lain sebagainya. Itu juga sudah mengundang lumayan banyak. Kemudian barangkali juga wisata sejarah, karena Kota Palembang ini, ibu kota provinsi ini terkenal dengan pusat kerajaan Sriwijaya dan pusat Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian yang ketiga adalah wisata kuliner yang ada di Palembang ini. Nah, oleh karena itu sektor-sektor pariwisata inilah yang akan dikoneksikan, digabungkan, dipadu serasikan dengan sektor wisata kesehatan.
Tentu kalau semua pihak, pelaku usaha, travel perjalanan, pemilik hotel, kemudian pelaku-pelaku usaha yang saya bilang tadi kuliner dan lain sebagainya, kemudian manajemen rumah sakit, kemudian para tenaga medis, dokter spesialis dan lain sebagainya bersatu padu, insya Allah program ini saya yakin keinginan Pak Gubernur ini bisa tercapai. Potensinya, peluangnya ada. Dan barangkali Bapak Ibu sekalian, memang kita tidak akan muluk-muluk. Tidak akan muluk-muluk artinya tidak akan mengharapkan, menggarap tamu-tamu yang berasal dari luar Indonesia. Yang kita garap ini adalah potensi masyarakat Sumatera Selatan dan sekitarnya. Masyarakat Sumatera Selatan saja barangkali kalau dibukanya nanti datanya oleh Pak Kadinkes itu berapa jumlahnya yang berangkat ke luar Sumsel untuk melakukan wisata kesehatan. Alasannya MCU tapi sebenarnya juga disamili dengan jalan-jalan, itu pertama. Kedua, potensi yang akan kita garap, Sumatera Selatan ini insya Allah dalam tahun 2026 ini dan selanjutnya akan menjadi salah satu provinsi yang strategis posisinya. Karena kalau tidak ada halangan di tahun 2026 ini, jalan tol Trans Sumatera dari Bakahuni sampai ke Aceh insya Allah akan tersambung di tahun 2026 akhir. Artinya 2027 jalan tol ini sudah akan menyambung, mendekatkan jarak dan waktu dari Jambi ke Palembang. Kalau sekarang ini tidak tentu jamnya, kalau nasib lagi baik bisa 4 jam, kalau nasib lagi jelek bisa 12 jam kena macet. Tapi kalau tol sudah selesai, dijamin 3 jam dari Jambi ada di Palembang. Kemudian dari Pekanbaru, dari Padang dan lain sebagainya. Artinya dengan terkoneksinya jalan tol ini, potensi masyarakat provinsi tetangga pun untuk berobat atau berwisata kesehatan ke Provinsi Sumatera Selatan akan lebih menarik lagi. Apalagi kalau memang program ini digarap, dijalankan dengan sistematis dan dengan baik. Nah, apa tantangannya? Barangkali Bapak Ibu semua kita paham tantangan-tantangannya, terutama tantangannya di sisi kita. Pertama barangkali dari sisi sumber daya manusia yang berada di rumah sakit, Prof. Barangkali pola layanan, pola penerimaan terhadap masyarakat yang ingin berobat, meminta layanan seperti yang kita siapkan ini barangkali memang memerlukan layanan yang prima. Artinya dari sisi waktu jelas, dari sisi biaya jelas, dari sisi SOP jelas, transparansi sangat diutamakan. Karena memang eranya sekarang nih era transparansi. Media sosial memang sangat berperan, itu pertama. Kedua, potensi dari sisi sektor penyelenggara pelayanan wisata, agen travel wisata ini. Kami mohon juga dari pihak agen travel ini, travel wisata ini agar sama-sama kita mempromosikan layanan-layanan unggulan yang ada di pusat-pusat layanan yang ada di Sumatera Selatan, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, baik yang ada di ibu kota provinsi maupun yang ada di ibu kota kabupaten. Seperti saya bilang tadi, Musi Banyuasin, Muara Inim, Lubuk Linggau, mereka juga sepertinya sudah punya layanan khusus. Dan khusus Sumatera Selatan, khusus Palembang, Rumah Sakit Siti Fatimah sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan kegiatan layanan yang terkait dengan Sumsel Health
tourism. Juga barangkali kami perlu dukungan dari para pemilik usaha pariwisata, misalnya pemilik tempat spa, misalnya juga pemilik kuliner-kuliner, jualan pempek yang sudah namanya sudah kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri, candy, beringin, apalagi banyak ya yang jualan-jualan itu. Kemudian pemilik usaha misalnya gerai songket dan lain sebagainya. Dan kemudian yang tak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang berada di sektor layanan travel ini, karena etalasenya Bapak Ibu sekalian salah satunya adalah pelaku usaha sektor pariwisata. Karena Bapak Ibu lah yang akan mempromosikan secara masif apa yang akan dijual atau apa yang akan ditawarkan oleh layanan sektor kesehatan ini. Saya yakin kalau ini bisa dipromosikan dengan baik, tentunya bahwa keinginan masyarakat kita untuk berobat sekaligus berwisata ke luar negeri itu akan jauh berkurang. Bahkan lama-lama mereka yakin dan percaya dengan layanan yang dilakukan oleh layanan pusat-pusat layanan kesehatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sayang Bapak Ibu, kalau dirupiahkan barangkali satu kali berjalan ke luar negeri itu tidak kurang dari 25 juta. Mereka itu belanja di sana. Tapi kalau dibelanjakan di sini, tentu akan menjadi perputaran ekonomi baru di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Oleh karena itu sekali lagi kami mewakili Bapak Gubernur hari ini sangat berkeinginan untuk kegiatan menjadikan Sumatera Selatan ini, Sumsel Health Tourism ini mulai tahun 2026 ini bisa terlaksana, dan oleh karena itu mohon kepada semua pihak, semua stakeholder, ayo kita sama-sama agar program ini bisa dijalankan dengan baik. Dan apabila ini bisa berjalan dengan baik, tentu multiplier efeknya tidak saja ada di pelaku usaha sektor pariwisata, tidak saja berada pada layanan pusat kesehatan baik rumah sakit maupun layanan-layanan kesehatan lainnya, juga akan berdampak kepada sektor UMKM yang ada di Sumatera Selatan, misalnya sektor UMKM makanan, kuliner dan lain sebagainya. Tentu ini akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita di Sumatera Selatan ini. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi sektor kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan, sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan, dan akan memberikan pengaruh yang positif bagi pertumbuhan perekonomian sektor UMKM dan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ini, kita bergerak bersama, berkolaborasi bersama, dan berinovasi bersama demi mewujudkan Sumsel maju terus untuk semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak
Apriyadi yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Gubernur Sumatera Selatan. Bapak Ibu, sampailah kita pada acara yang kita nantikan bersama, yaitu forum Focus Group Discussion pada sore hari ini. Kira-kira apakah masih segar nih? Masih on ya? Masih insya Allah, karena kita sampai dengan buka puasa nanti ya. Dan sebagai informasi bahwa kita pada saat ini juga disupport oleh teman-teman dari Tribun Sumsel ya, yang menyiarkan secara langsung live streaming dari channelnya Tribun Sumsel. Dan luar biasa hari ini saya double job Bapak Ibu. Selain MC juga menjadi moderator ya untuk hari ini. Dan kita langsung saja masuk ke Focus Group Discussion kita. Kita akan panggilkan para narasumber kita yang memang luar biasa sekali pada bidangnya ya. Seperti Pak Apriyadi bilang, beliau-beliau ini adalah idola-idola kita semua ya. Kita langsung saja panggilkan yang pertama, Profesor Ali Gani, SPPD KKF Finazim. Spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Silakan dokter untuk naik ke atas. Kemudian Profesor Dr. Hardi Darmawan MPH TM FRSTM AIFM Health Consultant, Psychologist Wellness Anti-Aging yang nanti akan berbicara mengenai membangun ekosistem wisata medis Indonesia. Baik, ya kita nggak tahu ini Dr. Ali Gani dan juga Profesor Hardi ini usianya kayaknya 11-12 ya Bapak Ibu ya. Masih 17 tahun ya. Baik, selanjutnya kita panggilkan perwakilan dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Sumatera Selatan, Mbak Febiolan Effendi, SIP MSI, Ketua DPD Asita Sumatera Selatan, Founder Cindo Citra Tour Travel, dan Public Speaking ya. Nanti juga akan memaparkan mengenai health tourism di Sumatera Selatan. Dan satu lagi merupakan pelaku langsung ya yang berinteraksi dengan para wisatawan. Kita panggilkan Kemas Abdul Latif, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Sumatera Selatan. Beliau juga pernah menjadi finalis National Tourist Guide di Denpasar beberapa tahun yang lalu. Baik, izin Bapak Ibu, saya Diana Puspita, biasa dipanggil Anga. Merupakan Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan akan menjadi moderator pada sore hari ini. Mohon izin. Nanti, oh oke. Saya nggak apa-apa nih di tengah-tengah nih. Izin Bapak. Mohon izin Pak Apriyadi, saya izin, Pak Kadis izin, bos-bos semua di sini, ada Kak Evat di sini, juga ada teman-teman dari Astindo, Aspi, Mbak Beherlan, mohon izin saya bicara di atas panggung ya. Kemudian Kak Syarhan, ada Dokter Syam yang ganteng di belakang. Kemudian Bapak-Bapak Ibu, para direktur rumah sakit di Sumatera Selatan, para perwakilan dari OPD di sini juga luar biasa sudah hadir semua. Dari Poltek Par Palembang juga sudah hadir di sini, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Hari ini kolaborasi antara Dinkes ya dan juga Disbudpar untuk mengangkat kembali tema yang memang telah kita usung bersama melalui visi misi gubernur dan kita sudah bersama-sama kemarin melaunching Sumsel Health Tourism. Mohon izin para narasumber sedikit saya akan menyampaikan mengenai apa itu health tourism. Jadi health tourism adalah perjalanan seseorang ke luar daerah atau luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan sekaligus menikmati fasilitas pariwisata seperti medical tourism dan wellness tourism. Nah, perkembangan health tourism di Indonesia selama bertahun-tahun banyak wisatawan atau banyak warga Indonesia seperti Pak Apriyadi bilang berangkat ke luar negeri untuk berobat ya Pak ya, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Nilai devisa yang keluar diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun,
terutama untuk layanan jantung, kanker, dan ortopedi. Ini menjadi alasan kuat pemerintah mendorong penguatan health tourism domestik. Nah, tahap pengembangan saat ini di Indonesia, pemerintah membentuk kawasan khusus KEK Kesehatan, dokter, seperti KEK Sanur, fokus pada medical dan wellness tourism kelas internasional. KEK Batam dikembangkan sebagai pusat layanan medis bertaraf global dekat Singapura. Ini menjadi fase baru. Indonesia tidak hanya menahan pasien agar tidak keluar negeri, tapi juga untuk membidik pasien dari luar negeri. Izin saya pakai kepeaan ya Pak ya. Dan rumah sakit yang bertahap internasional di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali itu mengembangkan Center of Excellence jantung, onkologi, dan fertilitas, mengadopsi akreditasi internasional, meningkatkan layanan pasien internasional, dan integrasi dengan pariwisatanya seperti di Bali dengan wellness and recovery-nya, Jakarta seperti advanced medical treatment-nya, dan Surabaya seperti spesialisasi tertentu, mulai memadukan layanan medis dengan hotel, resort, dan travel organizer. Nah, sudah sejauh manakah Indonesia saat ini? Indonesia saat ini berada pada fase penguatan fondasi dan transformasi. Mulai dengan regulasi dibuka untuk investasi dan kolaborasi global, infrastruktur rumah sakit meningkat signifikan, promosi health tourism mulai digencarkan, dan tantangan masih ada pada persepsi kualitas SDM spesialis tertentu dan branding global. Indonesia mungkin belum menjadi pemain utama di Asia Tenggara, namun sedang bergerak dari outbound medical market menuju ke emerging inbound medical destination. Ya, baiklah. Saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Aligani, Profesor Aligani, dan Profesor Hardy, Mbak Feby yang merupakan pelaku wisata Tour Travel Agent, kemudian juga ada Pak Kemas atau Kemas Abdul Lafti sebagai HPI ya dari Sumatera Selatan. Beliau adalah tour guide-nya yang berinteraksi langsung dengan wisatawan. Nah, kita mulai ke yang paling senior, sebenarnya senior dua-duanya ya Dok. Ini kita minta tolong Profesor Ali dulu ya, Profesor Ali Gani ya. Kita nanya ini mengenai Sumsel health tourism atau health tourism yang ada di Sumatera Selatan itu seperti apa dokter? Silakan, waktunya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, mungkin saya nggak perlu sebut, tapi artinya untuk menyingkat waktu, sebetulnya saya nggak bilang Indonesia ya, saya bilang aja di Sumsel. Sebetulnya program ini tuh udah dicanangkan lama banget ya. Itu adik saya yang satu itu yang pakai yang kacamata pakai topi. Itu dari dulu sudah cerita mengenai health tourism. Sebetulnya yang kita butuhkan adalah kemasan. Itu kemasan satu. Pak Gub tadi Pak Apriyadi udah nyampein kok orang rame-rame ke Malaysia ataupun ke Malaysia mungkin yang terakhir ya. Sebetulnya ada hal yang sangat sederhana dan sebetulnya itu menurut saya gampang dijawab. Mereka membuat sesuatu penawaran yang unbelievable. Penawaran yang unbelievable itu adalah melakukan medical check-up, pemeriksaan all laboratory system yang tidak masuk akal dari segi cost. Jadi cost yang disampaikan, yang ditawarkan oleh teman-teman dari negara tetangga itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hitung dari mana mereka dapat angka yang seperti itu. Angka yang luar biasa murah yang untuk kita itu tidak tercapai. Nah, andaikan ada yang memberikan sponsor, dalam hal ini pemerintah daerah barangkali, di dalam terutama medical check up. Kan medical check up itu sebetulnya kuncinya adalah laboratory. Lab itu mahal banget.
mahal banget. Nah sekarang dia menawarkan angka nilai yang luar biasa murahnya untuk couple. Untuk couple. Nggak mungkin hal itu nggak bisa kita hitung. Kalau kita hitung nggak ada laboratorium yang mampu untuk melakukan penawaran itu. Kecuali kita memang mau jualan murah-murahan, pemerintah menangkap itu. Pemerintah berjualan, oke, saya kasih murah, lalu nanti ujungnya itu nanti baru kelihatan apa sebetulnya. Apa yang ditangkap? Result. Jadi kalau kita lihat yang sekarang itu mereka berbondong-bondong pergi karena murah. Begitu mereka ketemu, wah ini jantungnya, wah ini hatinya, wah ini ininya, Anda ke situ, Anda ke situ, Anda ke situ. Begitu sampai ke target ke jantung, mereka balik. Mereka hanya ingin laboratorium itu. Nah sekarang kira-kira mampu enggak kita melakukan medical check up yang begitu masif? Saya nggak tahu. Gitu ya. Saya nggak tahu. Itu mungkin challenge buat kita. Dari segi saya punya data. Kebetulan saya udah tua, Weh. Jadi saya udah tua. Saya pernah dicerita saya pernah di RSMH lama banget. Dan saya yang merupakan mengembangkan semua yang ada di sana. Mereka mempunyai potensi yang menurut saya luar biasa. Jadi yang ada di RSMH, yang di Cerita, even di Siloam, dan kebetulan saya terakhir di Fatimah. Saya punya data bahwa di dalam tahun terakhir saya punya 10.000 pasien. Dalam tahun ini 10.000. Ya, angka itu dari cuma 1, 2, 3 sampai ribuan dan terakhir 10.000. Dan saya punya data, angka itu sudah mulai kelihatan bahwa yang paling tinggi tentunya dari Sumsel, dari Palembang. Ada beberapa sekian saya lupa angkanya. Yang tinggi itu dari Pagar Alam, dari Oku Timur, kemudian dari Empat Lawang, even dari Jakarta, Lampung, itu ada yang udah ke kita. Nah, ya. Jadi sekarang bagaimana kita mengemas ini? Bagaimana kita, karena dokter tuh gak pernah jualan. Dari dulu kita diajarin sama beliau ini, dokter gak boleh jualan. No? Dokter gak boleh bilang, saya lebih bagus dari Anda, gak bisa. Jadi kalau dia mau bilang, saya mau berobat di sini, ya silakan. Mau berobat di sini, silakan. Nah, tetapi kalau kita lihat di luar, mereka punya organizer yang mengatur bahwa, ini Anda berobat di sini, Anda di sini, mereka tuh very well defined. Nah, kita nggak punya. Jadi mereka ke Fatimah itu kenapa? Cuma dengar-dengar aja. Ada itu, ada itu. Nah sekarang kalau yang 10.000 itu ditangkap sama Ibu Feby, ditangkap, gimana dicariin, dimudahin, gimana caranya? Nginep di mana? Pak nginep kos di sebelah. Pak nginep kos di sebelah sana gitu. Andai kan ada Ibu Feby yang tahu, kita nginep sini aja, nanti diantar pulang dan sebagainya. Mungkin tinggal kemas ini kalau menurut saya. Jadi kita modalnya sudah ada. Nah pemerintah daerah ini yang kebetulan saya tahu. Di Fatimah misalnya, di Fatimah itu disupport. Disupport benar, Pak Gub. Pokoknya malah ada kata-kata yang sepertinya saya itu agak surprise ya. Lain sama kata Pak Menteri. Pak Menteri bilang sekian mesti untung sekian. Pak Gub bilang lain lagi. Aku udah tahu berapa kamu, yang penting kamu nolong pasien. Itu luar biasa dari Pak Gub. Sampai hari ini untuk jantung misalnya di Fatimah itu kita punya 3 cath lab dari 4 cath lab yang akan kita siapkan. Dan itu standar yang kita punya itu kalau mau dibandingin sama yang tetangga sebelah mungkin malah cath lab kita yang kedua, yang pertama itu adalah di dalam desain itu kedua sesudah Dubai dan Brunei. Udah pada tahu belum nih? Nah jadi artinya begitu pemerintah daerah itu betul-betul mensupport. Nah tinggal lagi siapa yang mau jual? Kita nggak boleh jual. Mungkin sementara gitu. Dari Prof Hardi.
Makasih banget Profesor. Ini luar biasa sekali bahwasanya memang ada 10.000 calon pasien yang sebenarnya dan sebaiknya ditangkap oleh para pelaku wisata, pelaku pariwisata di Sumatera Selatan ya. Seperti Mbak Feby ya dari ASPI, dari Asita, dari Astindo, dan dari teman-teman tour travel lainnya. Dan ini merupakan suatu prospek yang luar biasa sekali menurut kita bersama. Baik, selanjutnya Prof. Hardy mungkin bisa menyampaikan materinya. Yang di belakang sudah siap. Bisa diputar dokter langsung aja materinya. Ya, mengenai membangun ekosistem wisata medis Indonesia. Mungkin langsung saja kita beri kesempatan untuk Profesor Hardy. Terima kasih Bu Diana. Minta izin dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon izin Pak Apriyadi, Pak Dr. Trisna Warman, Pak Rudi, Kabudi Spat, dan Ibu Lesti. Dan semua direktur-direktur rumah sakit. Kalau saya boleh berdiri, karena rasanya di ruangan ini yang paling lama mungkin. Jadi judulnya diminta pada saya itu adalah sinergi rumah sakit, pemerintah dan asosiasi profesi membangun ekosistem wisata medis Indonesia. Slide. Nah, latar belakang urgensinya adalah pertumbuhan global. Medical tourism meningkat signifikan pasca pandemi secara global. Tantangan domestik outbound medical tourism Indonesia masih sangat tinggi. Estimasi kerugian devisa 165 T per tahun. Potensi pasar peluang di pasar domestik dan regional ASEAN yang berkembang pesat, kebutuhan integrasi perlu ekosistem terintegrasi kredibel dan berkelanjutan. Slide. Nah, saya tayangkan ini sejarah sebetulnya. 4 Juli 2019 ada saksinya Ibu Lesti, Dr. Trisna Warman. Kami dilantik sebagai BPRS. BPRS itu adalah Badan Pengawas Rumah Sakit seluruh Sumatera Selatan. 89 rumah sakit. Nah, pada pengarahan itu Bapak itu tanya, Prof. Hadi, kenapa orang itu berobat ke Penang, Malaysia, Singapura? Apakah itu sugesti? Pertanyaan Pak Gubernur masih saya simpan. Tanggal 11 Juli, pengarah Pak Gubernur, asisten 1, staf Kadinkes waktu itu, pertemuan Gubernur Persi dan Markesi di Jakabaring Sport Center mengenai manajemen alkes rumah sakit serta sikap perilaku nakes yang merosot. Ini salah satu faktor. Pada tanggal 24 Juli, pelantikan pengurus Persi Makersi Provinsi Ikesindo di Hotel Santika Primer Palembang juga kembali lagi. Nah, kemarin deklarasi Health Tourism Palembang tanggal 30 Januari. Pak Gubernur menekankan trust. Ya, slide. Mengapa orang berobat ke Singapura? Ini pertanyaan Pak Gubernur itu. Saya mesti ingat, saya catat. Karena sugesti pasien berobat ke Penang, Prof. Tapi Pak Gubernur sekarang mengatakan trust. Memang betul, sesuai dengan Stephen Covey. Slide. Nah, ini trust itu apa sebetulnya? Kompetens dan karakter. Kita membangun kompetens, tidak kalah kita dengan luar negeri. Hanya karakter. Kompetens itu kayak pohon begini. Karakter itu akar. Karakter itu akibat dari apa? Integritas, intent, kapabilitas, result. Kita lihat karakter itu apa? Self, relasi, relation. Makanya kita perlu sekali berrelasi. Organisasi, marketing, dan sosial. Nah, jadi betul-betul the speed of trust, the one thing that change everything, Stephen Covey. Betul apa yang dikatakan Pak Gubernur itu disokong oleh Stephen Covey. Slide. Kenapa orang berobat ke Singapura, Kuala Lumpur pada waktu itu? Waktu itu saya masih direktur rumah sakit. Saya rajin waktu itu, 400 orang per bulan. Berapa biaya? Ya, slide. Nah, waktu itu alasannya banyak, kurang mutu pelayanan, pengawasan, kecanggihan teknologi, problem komunikasi, dokter dan tenaga medis nomor 1. Penting, masih sampai sekarang. Kami di BPRS 6 tahun. Problem utamanya itu adalah perilaku, SDM.
Jadi medical legal itu di situ perilaku. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi. Yang ketiga baru kompetensi dan interprofessional collaboration. Kita ini perlu sekali interprofessional collaboration. Tidak cukup dokter saja, perawat dan sebagainya. Nah ini contohnya, ya slide aja. Nah, definisi esensi wisata medis. Perjalanan lintas batas kesehatan bukan sekedar berobat, namun pengalaman holistik mencakup layanan klinis berbasis mutu tinggi dan keselamatan pasien. Ini yang paling penting sebetulnya. Yang kedua adalah integrasi hospitality, layanan perjalanan, akomodasi dan pemulihan. Kita bersama ini integrasi hospitality, hospital. Jadi itu masuk hotel, transport dan sebagainya, budaya dan sebagainya. Dan yang paling penting bahwa sekali adalah patient experience, pengalaman fokus pada kenyamanan dan transparansi hasil. Slide. Nah, komponen ekosistem wisata medis itu apa? Penyedia layanan, rumah sakit, klinik spesialis, pusat layanan kesehatan primer. Jangan lupa primer. Dr. Tris ini ahlinya, kan dokter keluarga, kesehatan primer. Regulator, pemerintah pusat dan daerah sebagai fasilitator kebijakan dan keamanan. Asosiasi profesi kita semua, penjamin standar kompetensi, etika, kualitas, dan tenaga medis. Sedangkan industri pendukung adalah travel, perhotelan, asuransi, dan sistem kesehatan digital. Banyak yang berobat ke luar negeri dibayar juga oleh asuransi. Ya, slide. Nah, peran strategis rumah sakit di mana? Rumah sakit kita adalah Center of Excellence. Membangun layanan unggulan kelas dunia kalau bisa. Standar mutu akreditasi internasional, JCI, CARS, minimal CARS, nasional dan internasional. Kami ini keliling 6 tahun. 89 rumah sakit, sampai ke Muratara, sampai ke Oku Selatan dan sebagainya. Komplain itu, walaupun sudah akreditasi, the business just as usual. Itu kelemahan kita. Ini fakta. Transparansi, kejelasan tarif dan publikasi, clinical outcome. Nanti saya akan beri contoh, kalau clinical outcome kita menarik pasien. Digitalisasi, implementasi EMR, telemedicine, pasien portal. Sebetulnya dulu saya kalau berhasil dulu, telemedicine kita mengalahkan Singapura. Waktu saya di Mayo Clinic, mau kerjasama dengan kita, dengan Sriwijaya waktu itu. Sudah masuk Blue Book di bawah Penas rencana itu, tapi tidak turun-turun. Saya dapat $1 juta waktu itu ditawarkan. Hanya dari pemerintah diminta $100,000 counterpart fund. Sudah dibuat proposal melalui Universitas Sriwijaya. Sebetulnya saya kebetulan di FK. Tapi tidak turun-turun, sedih saya itu. Kalau tidak kita yang nomor 1 telemedicine hub, bukan Singapura. Bayangkan itu, Mayo Clinic itu. Ya, slide. Nah, peran pemerintah kebijakan fasilitasi. Pemerintah apa? Regulator, Pak. Harmonisasi regulasi kesehatan dan pariwisata. Kan regulasi sekarang luar biasa, cepat sekali berubah. Tadi saya barusan webinar kan, regulasi banyak sekali. Cepat berubah. Pariwisata juga termasuk ya. Simplifikasi perizinan tenaga medis baik asing maupun lokal. Dan kepastian hukum bagi pasien internasional. Fasilitator insentif fiskal untuk alat kesehatan modern. Medical visa untuk kemudahan akses masuk. Pengembangan kawasan khusus medical hub. Sebetulnya sudah kita kerjakan itu. Sebelum COVID sebetulnya secara tidak resmi kita sudah mengerjakan. Waktu itu Garuda kan ada dari Palembang ke Bangka, Palembang Jambi, Palembang Bengkulu, Palembang Lampung. Saya undang waktu itu di bawah pemerintahan juga dengan Kadinkes waktu itu kita ngundang Garuda, GM Garuda, sampai saya ingat Pak Kasa itu. Sekarang di Jakarta dulu, Pak Kasa. Kemudian transport Pak Ikas saya. Nah kemudian angkutan air ke Bangka. Saya kerjasama dengan Jetfoil itu. Kebetulan dua-duanya pasien Jetfoil itu. Nah kemudian travel juga yang langganan saya waktu itu. Kereta api,
perusahaan bus transport dan sebagainya. Banyak pasien Jambi ke tempat kita waktu itu. Kalau patah tulang pasti ke sini. Tidak. Dari Bengkulu begini, dari Lampung ada juga, dari Bangka. Sampai sekarang masih ada sebetulnya. Ya, selanjutnya. Nah, peran asosiasi profesi, termasuk bapak-bapak, standarisasi kompetensi memastikan nakesnya secara standar global. Ya. Jadi kalau betul-betul ramah tamah, kalau saya ke sana rumah sakit di Mayo Clinic, begitu kita datang, good morning sir, senyum, how are you? What can I do for you? Senang sekali. Kitanya, nang apa pak? Lah, masih terjadi. Kemarin saya mengalami di rumah sakit, rujukan itu. Nang apa pak? La elah. Mana itu? Nah, pendidikan berkelanjutan untuk update medis terkini. Ini kerjanya Prof. Ali, ya, pendidik. Ya. Peer review, credentialing audit klinis berkala, etika and safety menjaga integritas praktek keselamatan pasien. Slide. Nah, 5 pilar model sinergi tripartit, governance alignment, sinkronisasi kebijakan lintas sektoral, quality standard akreditasi, standar mutu, nation branding, promosi kolektif pasar internasional. Bisa nih melalui SEO, SIM, search engine optimization atau search engine marketing. Itu bayar. Saya dulu ikut juga itu di IMA, Indonesian Marketing Association, sebagai penasehat. Ketuanya waktu itu Pak Adil, Bang Sumsel Bubble ya, Sumsel Bubble. Nation building, promosi kolektif pasar, digital integration, data-data susah sekarang itu. Data rujukan B kadang-kadang susah masih, ya. Saya nggak tahu di mana. Financing model, pembiayaan, asuransi dan berkelanjutan. Ya, slide. Nah, alignment tata kelola PPPP, public private professional partnership adalah kunci keberhasilan kita. Public, jangan kita tuh, saya katakan tadi, interprofessional collaboration. Sudah dibuktikan, nanti saya beri contoh. Pusat daerah, lintas kementerian, hubungan erat Kemenkes ke Kemenparekraf. Kadis Budpar Pak ya, penting sekali Pak. Dalam ceramah saya beberapa tahun yang lalu mengenai health tourism South Sumatera, saya masukkan itu. Ya, slide. Jadi regulasi terpadu one stop service kalau bisa. Nah, ini aspek kualitasnya, standar domestik, internasional, target outcome. Ya, slide. Nah, jadi integrasi digital, transparansi, oke lah, data. Ya. Terus financing model, private, public, asuransi dan sebagainya. Ya, slide. Tantangan kita apa? Fragmentasi kebijakan. Kritis ini. Ketimpangan mutu rumah sakit tinggi. Mutu rumah sakit Sitifat beda dengan rumah sakit di Waratara sana. Kalau saya lihat itu kompetensi sekarang ini cuma satu yang paripurna. Yang lain itu dasar semua. Contoh aja kan. Ketimpangan nih. SDM kompetensi global tinggi. Persepsi mutu moderat. So banyak yang bermutu seperti Prof. Ali terkenal kan sudah di mana-mana. Hanya tidak dipromosikan memang. Hanya mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Ya, slide. Nah, roadmap-nya bagaimana? Akselerasi dalam 5 tahun ini. Tahun pertama adalah fondasinya, regulasi, harmonisasi kebijakan. Kebijakan itu betul-betul harus bijaksana dan bijak sini. Kerjasama tapi sama-sama kerja. Kita selalu kerjasama, tapi yang ngomong kerjasama bertekan pinggang begini. Jelas itu. Saya sendiri mengalami. Saya ini bekerja tuh dulu 9 suster Belanda itu. Kalau dia menyuruh bersihkan itu WC, dia memberi contoh. Tapi kalau kita, orang kita lain sekarang. Ayo bersihkan, tekan pinggang begitu. Beda. Nah, transformasi ke digital, regional leader. Ya, slide. Habis sekali. Nah, 165 triliun. Bahaya sekali.
reverse brain drain, dan turisme tumbuh. Slide. Jadi matriks indikator keberhasilan, KPI-nya dan sebagainya, metode, slide. The next regional medical hub, sinergi tripartite, bukan sekedar koordinasi, melainkan komitmen untuk membangun mutu dan kepercayaan. Betul kata Pak Gubernur kemarin, saya sangat senang sekali Pak Gubernur mengatakan trust, betul. Tapi trust itu harus ingat, bukan hanya kompetensi, tapi perlu adalah karakter watak. Itu yang penting sekali. Saya kata 10 tahun di Dewan Pendidikan Provinsi, 10 tahun, 4 gubernur menyentuh waktu itu, sebelum di BPS. Saya keliling ke daerah-daerah itu, tahu betul bagaimana. Kita tuh sampai-sampai waktu itu mau studi banding ke Finlandia, ke Jepang. Finlandia tidak berhasil, hanya ke Australia, Jepang bisa. Pendidikan karakter dari awal. Slide, habis nih. Nah contoh aja kalau masih ada waktu, Bu, contoh kasus ini. Bahwa interprofesional, contoh kasus. Saya mau menunjukkan kalau kita kerjasama itu bisa sebetulnya. Tapi nah ini contoh ini, pasien ini, koma. Ya, sudah hampir mau dibawa ke Singapura waktu itu kan. Yang merawat 17 dokter. Anak buah Prof. Ali itu banyak itu. KKV, SPJP, saraf. 3 dokter saraf, senior, medior, junior. Kalau penyakit dalam tuh KHOM ada, endokrin ada, ginjal ada. Kita 17 orang saya pimpin. Apa yang terjadi? Ini betul-betul makanya saya diminta oleh ID tahun yang lalu, Agustus tahun yang lalu, ceramah mengenai pasien ini di Jakarta. 1000 dokter. Nah, apa yang lihat slide selanjutnya? Desember bangun. Sampai sekarang masih fisioterapi. Coba. Sampai keluarga mengatakan ini mujizat, miracle. Sehingga judul paper saya waktu itu adalah Mission Impossible, Make It Possible Through Collaboration Between Conventional and Functional Integrative Medicine. Slide habis. Nah ini sekarang coba latihan dia sekarang. Masih fisioterapi. Slide. Nah ini Prof. Ali kenal itu anak buahnya ini. Anak buah Prof. Ali ini. Jadi antar kolaborasi, interprofessional collaboration. Ini sesama dari bidang medik dan kalau bisa di luar medik juga. Sosiologi. Di segi agak sudah sembayangnya 4 agama itu, 5 agama. Waktu di ICU. Ini contoh aja. Ya, slide. Nah, ini tim dokternya, kenal semua itu dokter Ali, banyak anak buah dokter Ali. Ya, Prof. Ali. Ya, slide. Habis. Ada satu lagi, kalau ada testimoni, kemarin betul-betul ini luar biasa. Coba testimoni. Kemarin itu begini, ada pasien kiriman dokter jantung. Dokter jantung, dia itu sudah dekom, PJK. Nama saya Haji Mustomi Abu Hasan, umur 80 tahun, keluhan selalu nyeri dada dan sesak napas selama 5 tahun lebih kurang. Sudah berobat ke Singapura juga, tapi tidak bisa dioperasi. 80 tahun. Nah, terus saja cepatkan aja. Nah ini satu alternatif tambahan. Jadi gunanya interprofessional collaboration tadi, ya. Jadi awalnya tahun 2023 Bapak itu menantunya terkena serangan orang jantung pertama Turki dan sempat dirawat di rumah sakit. Di situ ya, dokter ya, menganjurkan untuk operasi karena usia Bapak ini, orang hampir Turki. 80 tahun dan penyumbatan dia minta dibuatkan video ini untuk dia bawa pulang sudah ke Turki. 70% atau 80% saya lupa. Kita dikasihnya alamat. Jadi dokter hanya menganjurkan untuk saya bilang jangan berobat rutin. Kita aja orang Turki bawa tur ke sini juga check up sekalian setiap bulan. Lalu serangan kedua Bapak tahun 2025 akhir bulan November, di situ penebalan di plak pembuluh darah semakin tebal
Dan ya sama seperti tahun 2023, dokter juga tidak menganjurkan Bapak untuk operasi karena usia. Tidak bisa dioperasi, katanya. Disarankan minum obat rutin, dan di sana juga dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan EECP di Caritas Hospital Palembang. We coming for father. Caritas Hospital is very nice, very clean. Doctors is best, very nice for patient. And also family. And also family. And I heard that hospital from Netherlands, and I living Dia lama in tinggal di Netherlands Belanda. 36 years, Dia orang and I Turki. am too from Netherlands. I see the hospital is very nice, very clean, and doctors and workers is too good, very good for and very nice for client, patient. Yeah, the best hospital. Oke. Iya. Jadi bagi kalian atau keluarga yang memiliki gejala yang sama seperti Bapak kami, ayo datang ke Caritas Hospital Palembang. Caritas Hospital Palembang is the best. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Profesor Hardy, luar biasa sekali. Jadi ada beberapa poin yang tadi Angga tangkap ya, seperti ada fragmentasi kebijakan, kemudian transportasi digital, karakteristik watak dari pekerja, kemudian ketimpangan rumah sakit juga jadi isu, kemudian ada perlunya interprofessional collaboration atau teamwork ya, Prof ya. Baik, kita langsung saja nanti Bapak Ibu yang ada di sini persiapkan pertanyaan-pertanyaannya, ini udah pasti ada yang udah pengen nanya nih. Ya kalau Kak Eva aku lihat kayaknya udah satu kertas deh, sudah siapin pertanyaan. Kita beralih ke pelaku pariwisata di Sumatera Selatan ya. Di sini diwakili oleh Mbak Feby Yolan Effendi SIP MSI. Beliau selaku Ketua DPD Asita Sumsel ya. Kalau mau dibacakan CV-nya luar biasa panjangnya ya. Tapi kita sebagai singkat saja bahwa beliau adalah salah satu asosiasi pelaku sektor pariwisata di Sumatera Selatan, yaitu Asita Sumatera Selatan. Mbak Feby, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, gimana Mbak? Seneng gak sih adanya kegiatan kayak gini nih Mbak? Senang dong ya, karena ini juga sangat mempengaruhi di bidang industri bisnis tour travel. Betul, ini yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti ya Mbak ya. Baik, benar. Seperti mendengar dari Profesor Ali tadi ada 10.000 10.000 pasien potensi pasien dan juga potensi wisatawan yang akan datang ke Sumatera Selatan yang mungkin bisa digarap bersama oleh para pelaku pariwisata di Sumatera Selatan. Betul sekali. Baik, silakan Mbak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Apriyadi MSI, Bapak selamat sore, dan juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Pak Rudi, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Pak Tris, Bu Hesti, dan Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada hari ini, Ketua-Ketua Asosiasi Pariwisata dan juga Ketua-Ketua Rumah Sakit, dan tak lupa salam hormat kepada kedua narasumber yang sangat mumpuni, dan saya merasa sangat kecil sekali di sini Bapak di antara kedua Profesor Pak Hardy dan juga Pak Aligani, dan juga ada Pak Latif yang selalu menemani Asita ya Pak. Izin Bapak Ibu kalau berkenan saya akan presentasikan sedikit saja mengenai paparan health tourism di bidang travel agent industry. Boleh izin ya Bapak. Baik, kami dari Asita Sumatera Selatan. Asita adalah the Associations of the Indonesian Tour and Travel Agencies yang beranggotakan perusahaan perjalanan wisata.
Asita ini sudah berdiri sejak tahun 1971 dan berada di setiap provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Asita DPD Asita Sumatera Selatan yang saat ini beranggotakan kurang lebih 114 perusahaan perjalanan wisata. Bapak Ibu, sebagai perusahaan perjalanan wisata atau travel agents, core bisnis kami tidak hanya satu, melainkan ada outbound, menjual paket wisata ke luar negeri, umroh dan haji, MICE, dan juga ada inbound, yaitu memasarkan potensi pariwisata Indonesia, Sumatera Selatan kepada nasional maupun internasional. Next, mungkin bisa di slide-nya. Ya, begitu kita mengenal health tourism Sumatera Selatan, kalau dari kacamata industri, kami melihatnya ada 4 yang bisa kita jadikan peluang bagi industri untuk menjual paket wisata kesehatan. Paket wisata kesehatannya antara lain adalah wisata medis, wellness and traditional health tourism. Yang ketiga adalah wisata olahraga dan wisata ilmiah kesehatan. Walaupun menurut Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ada 2 titik beratnya, yaitu wisata medis dan juga wisata wellness and traditional health tourism. Bapak Ibu, seperti yang kita bahas hari ini bersama para direktur rumah sakit dan juga pelaku-pelaku kesehatan yang ada di Sumatera Selatan, wisata medis masih menjadi tujuan utama untuk health tourism yang ada di Sumatera Selatan. Seperti kita ketahui bahwa rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan, di Kota Palembang khususnya, sudah sangat memenuhi syarat untuk kita melakukan health tourism ini. Perjalanan dengan tujuan memperoleh pelayanan medis atau perawatan kesehatan yang spesifik. Wisata medis ini fokusnya kuratif atau pengobatan penyakit, di mana travel agent bekerja sama dengan rumah sakit dengan pelayanan MCU-nya dan beberapa produk unggulan dari masing-masing rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Yang kedua adalah wellness and traditional health tourism, di mana perjalanan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional secara menyeluruh. Contohnya adalah spa, yoga, meditasi, dan fokusnya preventif dan peningkatan kualitas hidup. Sedikit saya boleh ceritakan bagaimana peluang dari wisata kesehatan di bidang wellness dan traditional health tourism ini di mata kami industri pariwisata khususnya Biro Perjalanan Wisata. Salah satunya adalah bisa dengan festival rempah yang sudah pernah kita adakan di Sumatera Selatan. Itu juga termasuk dari wellness health tourism, di mana Sumatera Selatan juga terkenal dengan rempah-rempahnya dan menjadi bahan dasar untuk pembuatan jamu, herbal drink, dan bisa kita sinergikan dengan perawatan herbal, spa herbal, dan sebagainya. Yang kedua, wellness dan traditional health tourism di Sumatera Selatan bisa dibuat paketnya dengan paket yoga di Pagar Alam. Kita ketahui bahwa Pagar Alam dengan kebun tehnya dan suasana yang sangat sejuk dan dingin bisa kita jadikan potensi untuk menjual paket wellness ini sendiri. Nah, bagaimana sinergi antara paket atau wisata medis dan wellness tradisional ini bisa kita sinergikan Bapak Ibu. Kita ketahui kendala kita adalah aksesibilitas. Jauh sekali perjalanan dari Palembang ke Pagar Alam. Bagaimana kita mengkolaborasikan atau mengintegrasikan paket wisata medis dengan wellness. Katakanlah paket wisatanya dimulai dengan medical check up yang ada di Kota Palembang, stay over 2 hari di Kota Palembang, lalu kita teruskan dengan wisata wellness yang ada di Pagar Alam. Kita menikmati sunrise yoga di Pagar Alam, lalu ditemani dengan herbal drink, meditasi, mindfulness, dan juga ada sunset. 2 hari 1 malam cukup di Pagar Alam, lalu kembali lagi ke Kota Palembang. Itu salah satu contoh yang bisa kita kembangkan paket wisata untuk wellness and traditional health tourism. Berikutnya wisata olahraga yang bisa kita kembangkan untuk paket wisata olahraga health tourism yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya adalah Festival Grand Fondo, di mana olahraga kreasi seperti ini sangat menarik minat bagi para pecinta olahraga khususnya sepeda. Dengan adanya Festival Grand Fondo, turisme berbasis aktivitas olahraga untuk meningkatkan kesehatan ini fokus dengan kebugaran dan gaya hidup aktif.
Wisata olahraga ini juga bisa diintegrasikan dengan wisata medis. Misalkan sebelum para atlet atau peserta melakukan Grand Fondo, kita akan mengadakan medical check up-nya. Lalu juga ada sport massage-nya. Dan juga ada minuman sehat atau herbal drink corner-nya. Dan lalu melakukan yang namanya cycling tour di wisata Grand Fondo tersebut. Yang terakhir adalah wisata ilmiah kesehatan. Perjalanan untuk tujuan pendidikan, penelitian atau konferensi kesehatan ini juga bisa dikembangkan bagi kami pelaku industri pariwisata di bidang health tourism untuk membuat paketnya. Di mana sering sekali diadakan seminar medis, pelatihan tenaga kesehatan atau study tour atau study banding antara rumah sakit atau event-event lain yang seperti katakanlah hospital expo yang diadakan, di mana target marketnya adalah selain dokter-dokter dan juga pelaku kesehatan yang datang berbondong-bondong ke sini. Tetapi PR-nya untuk wisata ilmiah kesehatan ini sedikit sekali kalender event untuk kesehatan yang ada di Sumatera Selatan. Baik, next. Slide berikutnya, kita ketahui Sumsel Health Tourism ini bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan dalam negeri, mengurangi ketergantungan berobat ke luar negeri, meningkatkan daya saing destinasi wisata di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Slide berikutnya. Dampak ekonomi tentu saja length of stay dari para wisatawan jauh lebih panjang dibandingkan wisata, pengeluaran wisatawan jauh lebih besar, multiplier efek ke hotel, restoran, transportasi UMKM, dan peningkatan PAD dan investasi daerah. Berikutnya. Di mana peran strategis travel agent ini sebagai koordinator paket health tourism, penghubung layanan kesehatan dan pariwisata, pengaturan jadwal akomodasi dan transportasi, dan pendampingan pasien juga keluarga. Next. Target market dan model pelaksanaan dari health tourism bagi kami Biro Perjalanan Wisata, target marketnya adalah corporate untuk MCU, pasien rujukan medis, komunitas wellness, peserta event olahraga, pasien dari provinsi sekitar. Model pelaksanaannya paket terintegrasi medical, wellness, event sport, kegiatan ilmiah dengan paket wisata. Layanan terkoordinasi dan terstandar. Berikutnya. Biro Perjalanan Wisata yang tergabung dalam Asita sudah menyiapkan beberapa contoh paket. Antara lain adalah Sumsel Health Tourism. Contoh paket yang ada hari ini yang kami tampilkan dari beberapa anggota Asita Sumsel, antara lain ada Cindo Citra, Mega Wisata, dan juga Media Tour yang bersinergi untuk membuat paket. Kalau bisa dilihat di sini minimal 2 packs Rp850.000 sudah bisa menikmati Sumsel Health Tourism, tetapi ini hanya full day tour dan exclude kami pisahkan dengan paket medisnya. Berikutnya. Full day tour dimulai dari penjemputan di titik jemput, kunjungan ke Benteng Kuto Besak, Tugu Belida, Museum SMB 2, Jembatan Ampera, Monpera, Masjid Agung Palembang, Jakabaring Sport City, Al-Quran Al-Akbar, pusat oleh-oleh. Dapat makan siang dan makan malam di lokal resto dan peserta diambil kembali. Ini untuk tour full day tour menemani pasien yang mungkin sedang menunggu hasil dari medical check up-nya. Berikutnya. 2 hari 1 malam city tour health tourism, silakan. 2 hari 1 malam health tourism ini kita siapkan untuk medical check up di hari pertama. Lalu diajak sightseeing Kota Palembang, Jembatan Ampera, Monpera, Benteng Kuto Besak, dan Jakabaring Sport City, lalu diantar kembali ke hotel. Dan berikutnya hari kedua, setelah sarapan dan check out hotel, lalu diantar untuk Musi River Cruise atau Musi Tour. Setelah itu kembali ke Kerajinan Songket untuk oleh-oleh, diantar kembali ke airport atau stasiun. Selain full day tour, 2 hari 1 malam, kami juga siapkan paket 3 hari 2 malam. Untuk paket 2 hari 1 malam bisa dilihat dengan berbagai macam pilihan hotel, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Dan harga ini belum termasuk medical check up, karena medical check up yang kami dapat dari Rumah Sakit Siti Fatimah itu terdiri dari paket silver, gold, platinum, dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Jadi tidak mungkin kami memberikan setiap di dalam paketnya dengan
berbagai macam pilihan kesehatan. 3 hari 2 malam city tour health tourism ini bisa digunakan untuk pasien atau tamu yang kemungkinan tidak hanya sekedar medical check up. 3 hari 2 malam sekitar 2.175.000 minimal 2 pax. Ya, keberangkatan minimal 2 pax karena asumsinya adalah satu orang pasien pasti ditemani oleh keluarga atau kerabatnya. Hari pertama sightseeing Palembang, hari kedua melakukan medical check up, dan lalu hari ketiga bisa beli oleh-oleh lalu check out. Selain paket 3 hari 2 malam, paket 3 hari 2 malam 2.175.000 dengan hotel bintang 3 dan 2.300.000 per pax ini hotel bintang 4. Selanjutnya kami juga punya paket 4 hari 3 malam. Bapak Ibu kalau di luar negeri mungkin berbeda dengan paket health tourism yang kita tawarkan. Kalau di luar negeri itu hanya menyiapkan hotel saja, transfer in dan transfer out, dan lebih menitik beratkan kepada paket wisatanya. Yang membedakannya dengan paket health tourism yang kami berikan adalah kami juga menyiapkan city tour dan juga experience bagi para wisatawan selain bisa melakukan medical check up. Mengenai harganya, alhamdulillah setelah sedikit dibandingkan dengan paket wisata health tourism yang ada di Malaysia dan Singapura, Gleneagles, Sunway, GHHS dan juga ada di Singapura, kurang lebih paket kita masih jauh lebih murah dibandingkan Malaysia dan Singapura. Bapak Ibu, 4 hari 3 malam bagi pasien yang hanya sekedar medical check up bisa puas berjalan-jalan mengunjungi Palembang dan sekitarnya. Tetapi kalau pasien yang benar-benar membutuhkan waktu untuk berobat, menurut informasi dari Siti Fatimah, pelayanan kesehatan yang ditawarkan itu bisa 1 hari selesainya, atau juga 2 hari sampai 3 hari untuk pelayanan kesehatan stroke, deteksi dini stroke dan kanker. Nah, mungkin 4 hari 3 malam ini bisa digunakan bagi pasien yang tidak hanya sekedar MCU, tetapi juga ingin memeriksakan lebih lanjut mengenai stroke dan juga deteksi kanker. Untuk 4 hari 3 malam, harga di sekitar Rp3.345.000 minimal 2 pax. Kita siapkan 1 hari untuk medical check up, tetapi ini bisa menyesuaikan apabila membutuhkan waktu lebih lama dari 1 hari, mengingat jangka waktu pelayanan kesehatan yang berbeda-beda setiap itemsnya. Berikutnya, seperti kita ketahui sudah saat ini kami bekerja sama juga dengan Siti Fatimah untuk memberikan informasi beberapa produk pelayanan kesehatannya. Dan bisa dilihat bahwa paket yang ditawarkan berikutnya itu ada paket medical check up silver, gold dan platinum, dan juga next, dan berbagai macam penawaran pelayanan kesehatan yang ada di Siti Fatimah. Kami juga menunggu informasi lanjutan dari rumah sakit lainnya yang ada di Kota Palembang untuk memberikan produk-produk unggulannya. Dan benar kata Profesor Ali Gani tadi, it's all a matter of packaging atau kemasan. Bagaimana kemasan ini menarik buat para wisatawan untuk ditawarkan dan berobat ke Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kita tidak meragukan lagi sumber daya manusia dan juga hospital yang ada di sini sungguh luar biasa. Tetapi bagaimana mempromosikan paket ini sampai, kalau kata Pak Apriyadi tadi, setidaknya Sumatera Selatan ya Bapak ya, kabupaten dan kota. Tetapi saya lebih percaya diri lagi kepada provinsi-provinsi sekitarnya Pak. Oleh karenanya kami menyiapkan paket untuk Palembang, kabupaten dan kota dan juga provinsi-provinsi sekitarnya. Tetapi tentu saja hal ini kami membutuhkan bantuan promosi Pak. Misalkan saja promosi paket wisata yang sudah kami siapkan ini selain dipromosikan di media digital, juga bisa kami promosikan di hotel-hotel yang ada di Kota Palembang Pak dan di Sumatera Selatan. Karena kan tamu-tamu dari luar kan pasti datangnya ke hotel, dan ketika di hotel atau di resepsionis melihat ada berbagai macam paket pelayanan kesehatan, itu juga bisa sangat membantu promosi dari paket kesehatan ini. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Feby, luar biasa. Ini paket-paket yang mungkin sudah bisa kita
siap ini ya, siap diekspos ya. Wah luar biasa. Oke, tadi kita mendengarkan paparan dari salah satu asosiasi pelaku sektor pariwisata. Dan selanjutnya nih Mbak Feby, kita ke kakak kita yang satu ini, beliau sudah malang melintang di dunia tour guide. Saya dulu sempat ikut tour guide pertama, HPI pertama ya Kak Latif ya, tapi saya nggak selesai, beliau selesai lulus. Kak Latif, apa kabarnya Kak Latif? Boleh diambil mic-nya Kak Latif? Ya. Kak Latif, tadi kan ini adalah dari kesehatan, dari pariwisata. Nah Kak Latif sendiri selaku Himpunan Pramu Wisata Indonesia Sumatera Selatan. Cerita sedikit dong pengalamannya melayani para wisatawan, kemudian nih kira-kira ada nggak yang juga tertarik untuk hadir ke Palembang menikmati fasilitas layanan health tourism di Sumatera Selatan? Atau karakteristiknya seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu menyeberang pakai perahu ke seberang ulu, makan pempek di Tujuh Ulu. Bapak Ibu yang terhormat, Pak, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ini memang tour guide. Jadi tugas utama tour guide itu adalah memang berseloroh Pak. Tapi bukan berarti kami berkelakar betok. Nah ini kami harus banyak informasi apapun akan kami serap informasi tapi tidak detail. Untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada wisatawan agar dia itu berkesan dan mempunyai experience yang baik terhadap daerah kita ini. Dan kami tergabung di Himpunan Pramu Wisata Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Nah HPI disingkat. HPI ini berada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan juga ada di beberapa kabupaten dan kota. Macam kita Sumatera Selatan ini kita sudah ada 3 DPC, yaitu kabupaten Kota Pagar Alam, Kota Palembang dan Kabupaten Penukal Abab Pali. Nah di samping itu Pak, kami ini adalah penghubung dari Ibu Feby yang punya usaha bidang travel agent, kemudian destinasi mungkin rumah sakit yang akan kita kunjungi dan juga usernya, pengguna jasa tersebut. Nah kami ini penghubung. Nah pekerjaan kami ini adalah di samping kami berseloroh, bercerita, membuat kesan, kami menjemput, mengantar dan memberikan pengalaman-pengalaman yang indah. Apa yang mereka maukan sesuai yang dibuat oleh asosiasi. Kami ini adalah orang jalanan. Kami yang eksekusi apa yang dibuat oleh Ibu Feby. Nah kami selalu berkonsultasi, Ibu Feby akan, Pak Latif bisa nanti tanggal sekian ada tamu, kita siap. Nanti Ibu Feby akan briefing kita, kemudian kita berdiskusi apa saja yang akan dilakukan dengan wisatawan tersebut. Dan juga kami harus tahu informasi apa, macam di rumah sakit yang jelas. Kami harus tahu informasi pasien ini mengandung penyakit apa, agar kami bisa memberikan pelayanan yang prima. Nah di sini Pak Bu, kami baru saja Bu Feby kami minta pelajaran public speaking dari Bu Feby. Baru kita mengadakan semacam pelatihan di Hotel Duta. Kami mandiri, teman-teman membayar dengan peserta terbatas. Nah kami memerlukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh teman-teman tour guide di Sumatera Selatan. Salah satu pembicara adalah Bu Feby. Nah di sini Pak benar tadi kata Pak Profesor Hardy dan Ligani, stigma. Nah kita bagaimana kami ini membangun stigma, jangan sampai ada stigma buruk dari daerah kita. Dengan apa? Karakter. Kita bina karakter. Nah dari karakter ini nanti terjadilah hospitality. Bagaimana kami berbicara di depan umum, bagaimana gestur kami, bagaimana kami membuat ada rasa simpati dan empati terhadap mereka yang kami ajak berjalan. Nah ini kuncinya di situ. Kalau cerita, kalau sejarah kita bisa belajar. Tapi karakter ini yang harus kita bina. Nah kita ada salah satu pembicara dari UIN juga. Dia berkata bahwa karakter mulai dari hati. Dia bicara dari hati, dari kolbu. Kalau sudah kolbu kita baik, insya Allah ke depannya baik. Nah itu yang kami sedang pelajari. Nah di sini tadi
Kita nggak lama ya hampir berbuka. Syukur alhamdulillah memang saya tidak punya bahan sama sekali ya. Dan memang saya tidak berhak untuk bikin paket. Walaupun saya tahu, saya tidak berhak. Yang berhak itu adalah teman-teman Astindo, Asita, Aspi yang punya travel agent. Nah di situ mereka dan kami ini ada tadi eksekusi apa yang mereka buat. Kami yang melakukan di jalan. Kami yang Nah di sini kami harus kerjasama Pak. Nah kalau di rumah sakit kan selama ini stigmanya kan agak kurang-kurang enak kalau kita dengar, ya. Nah kalau kita pengalaman kita bawa masyarakat kita berobat ke Kuala Lumpur, ke Malaka, ke Penang atau ke Singapura, di sana betul-betul sangat ya kita diterima dengan bagaimana ya? Dari mulai satpam, dari security itu sudah, how are you? Bisa kita bantu dan bla bla yang lain. Apalagi sampai masuk ke pelayanan kesehatannya Pak Kenakesnya. Dan satu lagi mereka itu tepat waktu. Kita tidak menunggu. Dan kita memang selalu kerjasama dan kalau sudah jam sekian, memang kita sebelumnya sudah datang, di sana sudah menunggu dan kita langsung dilayani. Nah ini pengalaman kami membawa. Ya berapa kali kita bawa mereka untuk berobat ya karena kan kita mencari uang ya. Kalau kami ini kan kemanapun silakan asal ada bagian bagi kami. Nah itu ya. Nah seperti itu. Itulah pengalaman kita Pak. Jadi yang penting bagaimana kita memunculkan stigma dari pelayanan kesehatan kita ini. Ya rumah sakit ini melalui tadi mungkin kita bina karakter ya. Karakter dan kami dari alhamdulillah dari para musata atau turis guide yang ada di Palembang, insya Allah mungkin kami sudah terbiasa. Kami di bemper Pak kadang-kadang bemper. Misalnya Pak Leman punya hotelnya tuh kelihatan tidak bagus. Yang dikomplain bukannya Bapak Leman dulu boleh berdiri Pak di Hotel Duta. Nah ini ya, kami dikasih dengan harga yang spesial untuk acara kami Pak, karena kami biasa. Nah kalau sudah hotelnya sudah merasa tidak nyaman, mereka bukan komplainnya ke hotel dulu Pak, komplainnya ke kami. Nah bagaimana kami tersenyum menghadapi komplain tersebut, walaupun hati menderita. Nah ya itu, yang penting kami itu konsumen puas walaupun kami lemas, seperti itu. Nah ini prinsip sama sekali. Nah mungkin tidak lama ya sudah hampir buka. Betul sekali. Mungkin ya demikian mungkin biji selase di tengah padang. Terima kasih sudah datang dan memperhatikan apa yang saya bicarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk semua narasumber kita pada sore hari ini. Bapak Ibu kita punya waktu sekitar 25 menit. Kami persilakan ketiga penanya untuk memberikan pertanyaan pada pertemuan kita sore hari ini. Silakan. Ada panitia yang bisa membantu? Mungkin Masnya boleh bantu, Mas. Ya. Mas Kru. Nanti kita jawab sekaligus ya Mas ya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Husin dari Rumah Sakit Umum Daerah Rabain, Muara Enim. Pertanyaan kami tujukan kepada Prof. Hadi dan juga mungkin bisa dibantu Prof. Ali nantinya. Saya tertarik dengan yang Prof. sampaikan tadi, Prof. Hadi, masalah karakter. Yang ingin saya tanyakan, dengan situasi kita di lapangan terutama di rumah sakit daerah gitu Prof, masih banyak pemberi pelayanan dari level kita dokter ataupun sampai ke yang teman-teman yang lain itu masih jauh dari yang kita harapkan. Apakah ini masalahnya di hulunya Prof, di institusi pendidikannya yang bermasalah sehingga yang diluluskan baik itu dokter, perawat, bidan gitu atau pemberi pelayanan yang lain itu kok bermasalah secara karakternya. Apakah kita harus intervensi di situ sehingga nanti akan dihasilkan produk-produk yang jauh lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, atau bisa kita lakukan intervensi setelah lulus sehingga karakternya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Prof. Thank you. Dokter Faisal mungkin dokter juga ya?
Oke, silakan. Selanjutnya ada lagi penanya? Boleh angkat tangannya? Oke, silakan Bapak. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadian dari Rumah Sakit M. Hussein. Terima kasih atas undangan ini. Saya rasa kita saat ini memang harusnya berkolaborasi, bukan berkompetisi lagi. Dan saya sepertinya akan mendatangi Mbak apa tadi, mohon maaf? Mbak Feby. Mbak Feby nih, ya karena memang kita sedang mengonsep juga bundling marketing. Ya, bundling marketing. Jadi kita malah akan bekerjasama dengan rumah sakit dibanding di mereka keluar negeri, mendingan rumah sakit mungkin di Jakarta ada, di Bali ada. Kebetulan kita akan membuat kolaborasi antar marketing di rumah sakit Kemenkes. Tapi dengan rumah sakit daerah kami senang sekali ini bisa kolaborasi, Prof. Ya kita beberapa kali ketemu, ini Prof memang yang menjadi kebanggaan kita sebenarnya. Ya jadi namun mungkin saya banyak saran-saran mungkin ya. Yang pertama tadi kata Prof tadi ada yang memang dari Prabu Mulih, berobat jantung, mungkin kita perlu sarana transportasinya lagi Pak Asisten. Ya karena apakah kereta api kita ini mendukung gitu loh ya. Karena kebetulan saya dari Padang memang kereta api wisata itu juga cukup ramai. Tapi kalau saya lihat kabarnya kereta api di sini kurang mendukung untuk wisata gitu ya. Jadi kita ingin sekali menjemput pasien-pasien yang memang memanfaatkan kereta api kita jemput di stasiun. Ya kita mengharapkan ada kolaborasi semua. Kemudian mungkin juga salah satu saran nih Pak Asisten, di beberapa tempat Car Free Day itu tempatnya luas, lapang dan jalan besar. Cuma di sini kayaknya tempat Car Free Day kecil sekali gitu ya. Di Kembang Iwa itu pun kadang-kadang motor, mobil masuk juga. Ya kebetulan kami besar di Pekanbaru, itu Car Free Day-nya nyaman sekali di Sudirman. Kemudian juga di Padang di Sudirman, Jakarta lebih besar lagi. Mudah-mudahan kayaknya lihat Pak Kadis nih kalau bisa nanti kita sama-sama kolaborasi, karena kalau memang kita membuat daerah ini daerah yang peduli dengan kesehatan, saya rasa Jalan Sudirman juga menjadi pilihan yang terbaik menurut hemat kami untuk kita lakukan Car Free Day yang lainnya. Saran satu lagi, karena kami juga pernah bekerja di pinggiran Batanghari di Kabupaten di Sumatera Barat, saya rasa mungkin kita perlu kembangkan dengan Dinas Pertanian, mungkin kita bisa buat dermaga buah. Ya beberapa meter nanti speedboat kita atau kapal kita berhenti di dermaga buah durian. Mungkin nanti jalan lagi beberapa meter lagi dermaga pepaya, manggis dan seterusnya. Sehingga sungai ini bisa menjadi alat mungkin salah satu memperkaya wahana kita. Bahkan kalau perlu untuk anak-anak Gen Z, Flying Fox sepanjang menyeberang daripada Sungai Musi seperti itu. Panjang ya. Kemudian saya rasa juga staycation para lansia ini perlu kita pikirkan bersama. Ya, bahkan kami punya mimpi, tapi rasanya ini agak susah terjadi gitu ya. Kalau kita ada sebuah perumahan di mana di situ ada lansia-lansia, karena lansia-lansia ini kadang-kadang kan anaknya pergi umroh, terus bapak ibu mau kemana? Ya, di situ kita buat, katakanlah ada suatu perumahan, ada 50 perumahan, setiap 10 rumah ada satu rumah perawat, sehingga mereka tuh senang di dalam sana, senang kita kasih misalnya semacam golf car, mereka bisa bawa, ya suami istri yang tua seperti itu, sehingga mereka nyaman, lingkungannya menarik. Saya rasa ini butuh kolaborasi lagi dengan stakeholder yang lain. Dan kira-kira Mas? Ya. Udah, ada lagi? Oke, saya rasa cukup aja. Iya, waktunya ya. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, selanjutnya satu pertanyaan lagi karena kita punya waktu hanya 15 menit lagi. Silakan paling belakang sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Cahyono dari Rumah Sakit Air Bunda Prabu Mulih. Mohon izin bertanya kepada Mbak Feby terkait dengan bagaimanakah strategi bagi kami ya gitu ya, anggaplah di Kota Prabu Mulih yang tempatnya itu non wisata gitu. Nah, strategi brandingnya itu seperti apa untuk wisata kesehatannya gitu. Nah, mungkin singkat saja seperti itu Mbak Feby. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita punya waktu 10 menit ya. Pak Priyadi, kita mulai dari
Prof. Hardi, kemudian nanti lanjut dengan Prof. Ali dan Mbak Feby untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari penanya. Kira-kira mau diulang lagi pertanyaannya, Prof? Mau diulang lagi pertanyaannya, Prof? Langsung aja ya, silakan Prof. Terima kasih. Pertanyaan dari dokter tadi. Rumah sakit Rabain ya. Siapa tadi namanya? Faisal. Tahun berapa? 98 ya? Jadi begini, memang karakter itu susah. Waktu saya di Dewan Pendidikan, 10 tahun saya diangkat oleh Pak Gubernur itu, Dewan Pendidikan Provinsi, itu mestinya mulai dari sekolah, dari keluarga, sekolah. Saya berapa kali mencoba mendidik dokter yang mau lulus tuh. Bagaimana mengenai komunikasi segala macam itu, dokter dan patient itu. Saya lihat tuh tidak begitu jalan memang. Jadi kembali lagi contoh daripada kita tuh role. Nah ini begini pengalaman saya. Saya ada menerbitkan buku waktu itu Pak Gubernur juga, jurus jitu mendidik anak. Nah pada waktu itu saya menjelaskan, saya mendidik anak begini, sehingga Prof. Kurdi itu yang dari YK Madira mengatakan, bagaimana Prof? Seperti mengimprint kayak komputer. Saya terapkan sampai ke cucu. Cucu saya tidak boleh megang HP sampai umur 12 tahun. Coba bayangkan berat itu zaman sekarang. Betul enggak? Apalagi dia di dusun sana, dusun Kayagung sana. Orang HP semua. Tapi bisa. Tapi pendekatan yang paling penting adalah dari keluarga. Pendidikan keluarga itu inti. Keluarga, sekolah, tapi jangan lupa kalau dalam ceramah saya itu kadang-kadang dalam hal pendidikan bukan pentahelix lagi. Kalau saya itu oktahelix. Ditambah lagi, 3 lagi. Toma, tokoh agama, Thomas, tokoh masyarakat, Todat, tokoh adat. Pendidikan itu mulai dari sana itu. Nah kalau kita lihat di Jepang itu dari taman kanak-kanak. Nomor 1 akhlak dulu dia dididik itu. Ya, saya kira tidak bisa itu. Mesti dari memang keluarga, maka lagi ke pendidikan keluarga juga. Tidak bisa itu memang. Kalau ke sekolah aja tidak bisa sekarang. Apalagi sekarang kan sekolah. Sulitnya di situ. Karakter, Bu. Saya tuh di Mayo Clinic tuh terkesan betul. Saya masuk ke sana, rumah sakit itu tidak boleh bawa obat. No drug smell, tidak boleh itu. Begitu masuk di aula tuh orang main piano. Bukan main luar biasa. Main piano, terus setiap jam 12 semua dokter perawat tuh berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Di Mayo Clinic tuh ada 3 tempat itu. Jadi kapel untuk yang Kristen, sinagoga dan masjid. Itu hebat sekali saya lihat. Kagum. Maka tidak saya heran kalau Presiden kita SBY, YK, ya, dan Arifin Paninggoro berobat di sana, Raja Hussein dari Yordania, luar biasa itu. Mayo Clinic itu sebetulnya sama dengan Caritas sebetulnya itu dulu. Dulu nama Mayo Clinic itu adalah St. Mary Hospital sebetulnya, sama, ordonya sama itu. Cuman waktu ada tornado hancur, dokter Mayo itu menjual ladangnya, mendirikan Mayo Clinic. Sekarang luar biasa, sumbangan Raja Hussein segala macam. Sekarang top dunia itu. Nah jadi kembali lagi karakter tuh dari keluarga. Makanya kita harus pendidikan keluarga. Dari keluarga, tidak bisa. Ya, makasih. Lanjut silakan. Tadi kayaknya agak spesifik ke saya deh nanya tadi ya, Dr. Faisal. Tadi tanyanya saya tadi kayaknya ya, mengenai itu ya. Sebetulnya gini, artinya yang disampaikan Prof. Hardi itu udah no question. Kalau sudah begitu selesai. Nah sekarang kita terima barang jadi kan, barang nilado kan. Sangat tergantung dengan figur lingkungan. Para Madian dari RSMH ada ruangan di atas itu yang pernah saya buat. Di sana itu suster-suster itu saya yang pilih. Dia bilang, Prof. Ali, saya boleh ikut? Boleh. Syaratnya apa, Prof? Syaratnya 1, tidak ada kasur di bentang malam hari. Boleh tidur di meja, boleh. Apalagi, Prof?
Kalau kamu saya telepon tidak lebih dari 3 kali kering, paling banyak 2 sudah diangkat, siap. Sampai sekarang tolong dites. Jam sekarang tes ruangan itu masih nggak itu? Masih. Nah sekarang tolong cek di ruangan saya di kardiovaskuler, ada beberapa suster. Silakan tes. Yang di cath lab, silakan tes. Bagaimana kita membina mereka dan itu bisa dibina. Kebersamaan. Hari Jumat, makan apa kita? Yuk, saya bawakin ikan goreng lele, saya yang masak misalnya gitu. Kita kumpul bareng. Ada ibu tunyanya tuh, ada ibu saya tuh, istri saya tuh di sebelah. Masakin berapa ekor? 40 ekor ikan lele. Digoreng. Itu setiap sebulan 2 kali kita kerjakan. Itu teamwork kita itu dulu Pak Ramadhan kalau yang di atas itu selalu mau diambil perawat-perawat saya itu. Selalu mau diambil. Saya bilang tidak boleh. Saya sudah bina itu perawat. Silakan tes jam 2 malam telepon. Sampai hari ini kring diangkat. Nah jadi bahwa latar belakang no question. Kalau dia memang udah bagus ya udah bagus. Tapi dengan pembinaan dan adanya figur yang memberikan contoh di lingkungan itu insya Allah jalan. Dan sama-sama saro, sama lemak. Baik Dok. Terima kasih Dok. Tepuk tangan buat Dr. Ali. Terakhir Mbak Feby. Ya 2 penanya ini kayaknya lebih ke Mbak Feby nih, ada bundling promotion, kemudian juga strategi brandingnya sendiri. Silakan Mbak. Baik, terima kasih sudah bagi penanya yang sudah menanyakan 2 hal yang sebenarnya basicnya adalah promosi atau promotion itu sendiri. Baik, kalau kita melihat strategi promosi yang bisa dilakukan health tourism ini, kalau saya mengutip kata-kata Pak Rudi, yang penting kita sudah ada laju jalan dulu gitu ya Pak ya. Dan pastinya juga kalau sudah jalan kita pasti semua berpikir bagaimana sama-sama kita mewujudkan ini bersama. Tapi tentu saja selain promosi di dalam, kita juga butuh promosi yang keluar. Tapi promosi yang tepat seperti apa untuk health tourism ini yang bisa dilakukan? Salah satu yang sudah dekat, salah satu eventnya adalah Travel Mart Pak. Itu B2B, business to business. Bagaimana potensi health tourism yang luar biasa di Sumatera Selatan ini bukan hanya Kabupaten Kota Sumsel yang mengetahuinya, tetapi juga provinsi-provinsi sekitar, tetapi pelaku-pelaku wisata. Pelaku-pelaku wisata di seluruh Indonesia bahkan Asia kelasnya juga bisa mengetahui ternyata bisa datang ke Palembang atau Sumatera Selatan bukan saja bisa culture, tourism, kuliner, tourism, tetapi juga bisa medical atau health tourism ini sendiri. Travel Mart yang bisa diikuti salah satunya adalah B2B Travel Meet Asia yang sebentar lagi itu akan diadakan di Jakarta Pak. Ini diadakan oleh ITB yang penyelenggara ITB Berlin, salah satu travel mart terbesar di dunia dan dia bekerja sama dengan Asita. Alhamdulillah mengadakan Travel Mart B2B Travel Meet Asia di Jakarta. Siapa pesertanya? Pesertanya adalah travel agent atau pelaku wisata di seluruh Indonesia dan juga Asia. Di mana para pelaku wisata ini mencari destinasi wisata baru untuk mereka promosikan ke seluruh tamu-tamu mereka yang ada di seluruh Asia. Menurut saya ini salah satu strategi promosi yang bisa dilakukan juga untuk memperkenalkan health tourism ini di kancah internasional Pak. Lalu yang kedua mengenai bundling promosi tadi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan juga gimmick-gimmick yang bisa dilakukan misalkan saja kalau kita melakukan promosi wisata kesehatan ini dengan kita melempar harga yang bagus dulu dan juga 850.000 Anda sudah bisa medical check up dan juga wisata kuliner. Tetapi benar kata Pak Ali Gani tadi, kemasan ya Pak ya. Pas sampai ke sananya ternyata setelah MCU harus ada pemeriksaan jantung dan ternyata balik lagi ya Pak. Begitu juga strategi promosi yang ada di travel agent, bagaimana kita melempar harga 850.000 tetapi include dan exclude-nya juga menyesuaikan kondisi yang berlaku. Pertanyaan kedua adalah Prabu Muli, Rumah Sakit Prabu Muli. Bapak, menurut saya Prabu Muli itu
adalah kota yang paling dekat dengan Palembang atau Sumatera Selatan, kurang lebih 2 jam. Itu sangat bisa sekali terintegrasi paketnya dari paket medical health yang ada di kota Palembang. Lalu bisa kita juga kembangkan dengan wellness yang ada di Prabu Muli. Kita harus ketahui dulu produk unggulan dari Rumah Sakit Prabu Muli itu apa. Lalu produk unggulan wisata dari Prabu Muli itu apa. Katakanlah kalau wellnessnya bisa kita kenakan dengan nanas. Kota Prabu Muli terkenal dengan nanas. Nah, bisa masuk wellness di situ bagaimana kita membuat minuman sehat dari nanas. Bisa juga masuk ke situ agro wisata atau agroturismnya untuk healing mind and soul. Memetik nanas sendiri itu juga merupakan relaksasi pikiran, menghilangkan stres di sana. Nah, strategi-strategi seperti itu bisa kita kembangkan untuk paket wisata wellness yang dikombinasikan dengan paket wisata medis. Menurut saya no worries, yang penting kita kerjakan bersama, berkolaborasi ya Bapak, bersama kita bisa. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita, Profesor Ali Gani, Profesor Dr. Hardi, Mbak Febiolan, dan juga Mas Kemas Abdul Latif untuk pertemuan fokus group discussion kita karena waktulah yang memisahkan kita. Pak Rahmadin. Tadi Pak Rahmadin ada masalah sungai tadi ya. Kalau dulu Pak, sungai-sungai kita itu perahu-perahu itu kita jualan duku kita beli di situ Pak. Sekarang sungainya malah sempit jadi tutup ke sampah. Tapi kalau dulu itu kita kalau mau beli duku itu di skana itu di perahu. Nah sekarang saya tadi wah nostalgia. Mudah-mudahan Pak Wali nanti bisa ngidupin lagi itu. Dan sungai itu hidup semua di Palembang itu. Betul sekali. Nanti kita akan informasikan ya saran-sarannya ya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang mana sekali lagi kepada narasumber kita. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Sehat selalu, Mbak Febi sehat selalu. Kak Latif, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu kita langsung saja akan mendengarkan tausiah ya dari Ustadz Dr. Haji Sutrisno Hadi MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentu tuan rumah dan segenap tamu undangan yang kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Selanjutnya segenap hadirin dan hadirat menjelang berbuka puasa kita yang akan beberapa menit lagi. Pertama tentu setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu poin yang Ramadan mengajarkan kepada kita dan memberikan kepada kita waktu yang lebih spesial untuk dilakukan adalah zikrullah. Adalah berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan inilah amalan yang membedakan antara mukmin dengan non mukmin, antara orang yang hidup dengan orang yang tidak hidup. Salah satu pembedanya adalah mengingat Allah atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Matsalul ladzina yazkurunallaha wal ladzina la yazkuruh kamatsalil hayyi wal mayyit." Orang yang ingat kepada Allah dengan yang tidak pernah mengingat Allah itu laksana orang yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kita tahu bahwa hidupnya ikan tergantung kepada air, maka hidupnya seorang mukmin itu tergantung kepada zikrullah. Semakin dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan waktu yang disediakan oleh bulan Ramadan, maka semakin dia akan menjadi orang yang hidup, orang yang bermanfaat,
orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga bahwa kita semua atau yang ada di depan kami ini mayoritas adalah orang-orang yang mengurus masyarakat, para pejabat publik, orang-orang yang berinteraksi dengan masyarakat. Maka zikrullah adalah salah satu kunci untuk membuat hati kita tenang dalam menghadapi masyarakat. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, Allah Subhanahu wa taala memberikan tips kepada kita untuk menjaga ketenangan hati kita ketika menghadapi masyarakat, menghadapi masalah yang datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Oleh sebab itu, kami tentu mengajak kita semua bahwa di sela-sela aktivitas kita, di sela-sela kerja wisata kita, kerja dokter kita, kerja jabatan kita, selalulah kita selipkan zikir kepada Allah di sela-sela aktivitas kita dengan bibir kita, sehingga bibir kita terus basah dengan zikir kita kepada Allah, sehingga hati insya Allah akan menjadi tenang dan nikmat. Mudah-mudahan sedikit tausiah singkat yang kita sampaikan ini membawa keberkahan untuk aktivitas kita selanjutnya, terutama dalam mengisi puasa di bulan suci Ramadan ini. Sebelum kita tutup, karena waktu berbuka sudah masuk, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita diberikan keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhasyu'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.